Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai sistem pencernaan pada mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia. Dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Ibu Rafika SPD MPD. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan pada video kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Rizka Nanta Putri, Stambuk A221201117, kelas D. Mari kita masuk ke pembahasan pertama. Apa sih sistem pencernaan itu? Jadi, sistem pencernaan ialah sistem yang berfungsi untuk melakukan penyederhanaan dan pemilihan bahan makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tubuh kita, sehingga zat makanan tersebut dapat digunakan oleh sel-sel tubuh secara fisik maupun kimia. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan, baik secara mekanik maupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu mengenai alat-alat pencernaan manusia. Nah, alat-alat pencernaan makanan manusia terdiri dari dua, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Apa saja saluran pencernaan? Saluran pencernaan terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu rongga mulut atau kaphomoris. Nah, di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Yang kedua, pangkal kerongkongan atau faring. Faring merupakan persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan. Di pangkal faring terdapat katup yang disebut epiglotis. Yang ketiga yaitu kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan penghubung antara mulut dengan lambung. Yang keempat yaitu lambung atau ventriculus. Lambung atau perut besar terletak di bagian atas rongga perut sebelah kiri. Yang kelima yaitu usus halus. Usus halus merupakan saluran makanan terpanjang, panjangnya kurang lebih 5 meter, serta banyak mengandung pembuluh darah dan limfa. Nah, usus halus terdiri lagi menjadi usus 12 jari duodenum, di mana usus 12 jari atau duodenum adalah bagian dari usus halus yang terletak setelah lambung dan menghubungkannya ke usus kosong jejunum. Usus kosong jejunum adalah bagian kedua dari usus halus di antara usus 12 jari atau duodenum dan usus penyerapan ileum. Dan yang ketiga, usus penyerapan ileum adalah usus bagian terakhir dari usus halus. Pada sistem pencernaan manusia, ileum memiliki panjang sekitar 2-4 meter dan terletak setelah duodenum dan jejunum. Yang keenam yaitu usus besar atau kolon. Usus besar terdiri dari dua bagian, yaitu usus tebal dan poros usus atau rektum. Usus tebal terdiri atas bagian yang naik, bagian yang datar, dan bagian yang turun. Bagian akhir dari usus besar adalah poros usus atau rektum. Yang terakhir ketujuh yaitu rektum dan anus. Rektum dalam bahasa Latin regre, meluruskan atau mengatur, adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar atau setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Berikutnya yaitu mengenai kelenjar pencernaan. Nah, kelenjar pencernaan terbagi menjadi 4, yaitu kelenjar ludah, pankreas, hati atau hepar, dan kantong empedu. Kelenjar ludah adalah organ tambahan dalam sistem pencernaan yang menghasilkan air liur. Kedua, pankreas. Pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon penting seperti insulin. Ketiga, hati atau hepar. Hati merupakan sebuah organ yang terbesar di dalam badan manusia dan memiliki berbagai fungsi. Beberapa di antaranya berhubungan dengan pencernaan. Terakhir, keempat, kantong empedu. Kantong empedu adalah organ kecil berbentuk buah pir yang terletak di belakang hati. Selanjutnya, bagaimanakah mekanisme pencernaan pada manusia? Jadi, pertama-tama pencernaan dilakukan oleh mulut. Di sini dilakukan pencernaan mekanik, yaitu proses mengunyah makanan menggunakan gigi, dan pencernaan kimiawi menggunakan enzim petialin amiliase. Makanan selanjutnya dibawa menuju lambung dan melewati kerongkongan. Makanan bisa turun ke lambung karena adanya kontraksi otot-otot di kerongkongan. Di lambung, makanan akan melalui proses pencernaan kimiawi menggunakan zat atau enzim. Setelah makanan diproses di lambung yang membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam, makanan akan dibawa menuju usus 12 jari.
Selanjutnya, empedu dialirkan melalui saluran empedu ke usus 12 jari. Selanjutnya, makanan dibawa menuju usus halus. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi dengan melibatkan berbagai enzim pencernaan. Selanjutnya, proses penyerapan atau absorpsi akan berlangsung di usus kosong dan sebagian besar di usus penyerap. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa, bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dibuang melalui anus berupa feses. Proses ini dinamakan defekasi dan dilakukan dengan sadar. Pembahasan selanjutnya yaitu gangguan sistem pencernaan. Yang pertama, gastritis. Gastritis merupakan suatu peradangan akut atau kronis pada lapisan mukosa atau lendir dinding lambung. Penyebabnya ialah penderita memakan yang mengandung kuman penyakit. Yang kedua, hepatitis. Hepatitis merupakan penyakit yang terjadi akibat infeksi virus pada hati. Virus dapat masuk ke dalam tubuh melalui air atau makanan. Yang ketiga, diare. Diare terjadi karena adanya iritasi pada selaput dinding usus besar atau kolon. Feses penderita diare berbentuk encer. Penyebabnya adalah penderita memakan makanan yang mengandung bakteri atau kuman. Yang keempat yaitu apendisitis. Apendisitis merupakan gangguan yang terjadi karena peradangan appendix. Penyebabnya ialah adanya infeksi bakteri pada umbai cacing atau usus buntu. Akibatnya timbul rasa nyeri dan sakit. Yang kelima yaitu konstipasi. Konstipasi atau yang sering kita sebut dengan sebutan sembelit adalah keadaan yang dialami seseorang dengan gejala feses mengeras sehingga susah dikeluarkan. Sembelit disebabkan oleh adanya penyerapan air pada sisi makanan. Yang keenam yaitu hemoroid atau wasir atau ambeien, merupakan gangguan pembekakan pada pembuluh vena di sekitar anus. Orang yang sering duduk dalam beraktivitas dan ibu hamil seringkali mengalami gangguan ini. Yang ketujuh yaitu MAH. Orang yang mengalami MAH memiliki ciri-ciri rasa perih pada dinding lambung, mual, muntah, dan perut kembung. Gangguan ini disebabkan meningkatnya kadar asam lambung yang dipicu karena pikiran tegang, pola makan yang tak teratur, dan lain sebagainya. Yang terakhir, ke-8, tukak lambung. Tukak lambung adalah salah satu kelainan sistem pencernaan yakni kerusakan pada selaput lendir. Tukak lambung dapat disebabkan oleh faktor-faktor kuman, toksin, ataupun psikosomatis. Wah, tidak terasa itulah pembahasan terakhir di materi sistem pencernaan pada manusia di video kali ini. Semoga apa yang dibahas di video kali ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian yang menonton. See you next video guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.